Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terima kasih kepada para dosen dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kita diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalani aktivitas. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ratna Suminar dengan NPM 0211241103 dari kelas 3H Manajemen, mahasiswi dari Universitas Pakuan. Dengan video ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu generasi Z sebagai pendorong tren pasar baru. Tujuannya supaya kita bisa memahami kenapa Gen Z ini tuh bisa mempengaruhi arah perkembangan bisnis di zaman sekarang. Pernah gak sih kalian itu mikir kayak kenapa brand-brand sekarang ini tuh saling berlomba-lomba bikin konten yang estetik? Jawabannya simple, karena Gen Z itu suka yang estetik. Contohnya tuh kayak kalau misalkan kita lagi mau ngopi nih sama teman-teman, kita hangout, pasti kan yang dilihat itu dari konten kan, dari video TikTok, orang yang nge-review. Terus juga ditambah kayak orang nge-reviewnya itu tempatnya nih super estetik, bagus banget nih buat dinner, cocok banget buat jalan sama cowok atau hangout bareng teman-teman, dan bagus banget tempatnya. Pasti lihat dari situ dulu kan. Dan harga atau menunya itu kadang dilihat tuh belakangan, karena aku ngalamin sendiri. Baik, kita akan masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Gen Z. Gen Z merupakan individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka ini adalah generasi yang sejak kecil telah terpapar dengan perkembangan teknologi internet dan juga media sosial. Kondisi ini membentuk karakteristik yang unik, seperti kemampuan adaptasi tinggi terhadap inovasi digital, serta kecenderungan untuk mengakses informasi secara cepat dan instan. Karena lingkungan digital tersebut, preferensi dan perilaku mereka juga berbeda, sehingga mereka menjadi kelompok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pasar saat ini. Lalu ada karakter umum generasi Z. Generasi Z ini memiliki beberapa karakter dominan. Pertama, mereka itu sangat tersavvy atau mahir dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, mereka ini lebih menyukai informasi visual dan interaktif seperti video singkat. Yang ketiga, mereka lebih kritis dan juga selektif dalam menerima informasi, serta lebih menghargai transparansi dan keaslian sebuah brand. Karakter-karakter ini membentuk cara mereka mengonsumsi produk dan mempengaruhi keputusan pembelian di pasar modern. Lalu ada pola konsumsi generasi Z. Dalam hal konsumsi, generasi Z cenderung melakukan riset terlebih dahulu sebelum membeli suatu produk. Mereka lebih mempercayai ulasan pengguna lain, testimoni, dan juga konten digital dibandingkan iklan tradisional. Mereka juga lebih tertarik pada brand yang komunikasinya natural, relevan, dan dekat dengan kehidupan mereka. Selain itu, Gen Z sering mengikuti rekomendasi dari micro-influencer karena dianggap lebih realistis dan apa adanya. Pola konsumsi ini menciptakan perubahan besar pada strategi pemasaran perusahaan. Lanjut, ada perubahan tren pasar. Kemunculan generasi Z sebagai konsumen aktif telah mendorong terjadinya perubahan tren pasar. Jika dulu pemasaran banyak mengandalkan iklan panjang dan formal, kini konten singkat seperti video TikTok jauh lebih efektif. Produk yang viral di media sosial dapat meningkatkan penjualan secara signifikan dalam waktu yang sangat cepat. Perusahaan dituntut untuk responsif terhadap perubahan tren dan mampu beradaptasi dalam waktu singkat agar tetap relevan di pasar. Nah, di sini ada contoh produk viral. Fenomena produk viral menjadi bukti kuatnya pengaruh Gen Z. Misalnya, berbagai produk skincare, minuman kekinian, dan juga aksesoris yang populer setelah banyak direview di TikTok. Keputusan pembelian sering muncul hanya karena produk tersebut muncul berulang kali di For Your Page atau FYP kalian, ya kan?
menunjukkan bahwa Gen Z ini berperan besar dalam menentukan arah viralitas dari sebuah produk. Contohnya itu kayak produk Scarlet Whitening. Dulu tuh kan pernah booming banget tuh ya lotionnya, yang dimana katanya itu tone up dan langsung mencerahkan. Dan ada salah satu influencer yang mencoba untuk mereview dan ternyata bisa membuktikannya. Jadi banyak banget orang-orang yang FOMO, alias tuh kayak wah dia tuh tertarik nih untuk ikut pakai produk ini juga. Tapi ternyata setelah sekian dia pakai produk itu enggak karena kan beda-beda kulit dan beda-beda hasil ya, jadi nggak semua orang tuh bisa merasakan hasil yang sama dan bisa merasakan kepuasan dari produk tersebut gitu. Lalu ada pengaruh media sosial. Media sosial, terutama TikTok, memiliki peran besar dalam membentuk tren konsumsi generasi Z. Algoritma media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang sangat cepat kepada pengguna dengan minat serupa. Hal ini menciptakan pola di mana sebuah tren dapat berkembang dalam hitungan jam. Selain itu, interaksi dalam bentuk komentar dan ulasan juga turut membentuk persepsi terhadap suatu produk, sehingga media sosial tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat utama pemasaran modern. Contohnya kalau misalkan kita tuh lagi ada di sebuah toko sepatu misalkan, tiba-tiba pas kita lagi lihat-lihat, mbak-mbaknya ini tuh datang terus minta ulasan, minta penilaian terhadap tokonya, dan itu kan masuk ke Google ya, ke akunnya mereka. Terus nanti orang-orang juga lihat nih kayak, oh berarti ini toko ini tuh kualitasnya tuh bagus ya, ternyata bintangnya tuh pada 5, pada 4, dan komen-komennya juga bagus-bagus dan awet-awet banget. Itu contohnya dari media sosial. Lalu dampak terhadap strategi bisnis. Dengan karakteristik Gen Z yang demikian, perusahaan perlu melakukan penyesuaian strategi bisnis. Perusahaan kini memanfaatkan kolaborasi dengan kreator konten dan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Komunikasi brand juga dibuat lebih santai, interaktif, dan juga transparan agar dapat diterima oleh Gen Z. Selain itu, perusahaan harus sigap dalam merespon kritik dan opini publik di media sosial karena reputasi brand dapat berubah dengan sangat cepat. Lalu di sini ada peluang bisnis. Pengaruh besar Gen Z sebenarnya membuka peluang besar bagi pelaku usaha. Produk lokal kini lebih mudah dikenal melalui viral marketing dan konten kreatif. Dengan strategi yang tepat, brand skala kecil dapat bersaing dengan brand besar. Gen Z menghargai kreativitas, inovasi, dan nilai yang jelas dari sebuah brand. Oleh karena itu, bisnis yang mampu mengutamakan aspek tersebut akan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Lalu ada prediksi masa depan. Ke depan, pengaruh Gen Z diperkirakan akan semakin meningkat seiring bertambahnya daya beli dan peran mereka dalam dunia kerja. Teknologi seperti artificial intelligence, augmented reality, dan juga personalisasi konten akan berkembang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang menginginkan layanan cepat dan interaktif. Perusahaan harus terus beradaptasi agar tidak tertinggal dari perubahan ini. Pemahaman tentang perilaku Gen Z akan menjadi aset penting bagi keberlanjutan bisnis di masa mendatang. Kesimpulannya, generasi Z memiliki peran sangat signifikan dalam membentuk tren pasar baru. Mereka bukan hanya pengguna teknologi, tetapi juga pencipta tren yang mempengaruhi berbagai sektor bisnis. Media sosial menjadi faktor utama yang memperkuat pengaruh tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus fleksibel, kreatif, dan juga memahami preferensi Gen Z agar dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan pasar modern. Sekian dari presentasi saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga teman-teman bisa
memahami apa yang saya sampaikan. Maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.